sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktik coaching dengan alur Tirta. Perkenalkan, fasilitator Bapak Hardianto MPD, pengajar praktik Ibu Siti Muhaminah MPD, dan saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bantul, Retno Cahyaningtyas Sugiyarti. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada praktek coaching kali ini, saya akan menggunakan alur Tirta. Yang pertama adalah tujuan utama, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan 3 peran. Yang pertama sebagai observer, yang kedua sebagai coach, dan yang ketiga sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, kami akan mengamati dari proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Fitri dan juga Bu Gentri. Nah, pada saat ini kami perkenalkan fasilitator kami yaitu Bapak Hardianto Enasri MPD, juga pengajar praktek kami Ibu Siti Muhaminah MPD. Saya Retno Cahyaningtyas Sugiyarti dari SMP 1 Pleret. Saya bertindak sebagai observer dan teman kami Ibu Fitri Suhari Rayanti MPD akan bertindak sebagai coach dan Ibu Gentri Layun akan bertindak sebagai coach. Nah, demikian. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu Bu Fitri dan Bu Gentri. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Bu Retno. Baik, untuk kegiatan coaching pada saat ini, nanti saya akan mengembangkan beberapa rubrik penilaian Bu Gentri dan Bu Fitri ya. Tentunya penilaian percakapan coaching berdasar alur percakapan Tirta yang diamati yaitu tentang tujuannya, dari identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti itu. Nah, bincang-bincang dengan Bu Fitri ya sebagai coach ya. Untuk saat ini dengan Bu Gentri, kira-kira akan mengembangkan kompetensi yang mana ini Bu Fitri? Baik, Bu Retno. Dalam praktik coaching saat ini, saya akan mengembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, sepertinya menarik ini pembicaraan kita pada hari ini ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang secara spesifik itu akan dikembangkan Bu Fitri? Baik, Bu Retno, saya akan lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Baik, nah kira-kira indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan kompetensi mendengar yang aktif itu apa Bu? Ya, ketika selama coaching nanti, coach Bu Gentri di akhir dapat menemukan solusi dan juga mendapatkan ide-ide yang baru dari permasalahan yang telah dihadapi, saya rasa itu merupakan suatu keberhasilan ya Bu dalam coaching ini. Ya. Baik, semoga apa yang menjadi harapan dan rencana pengembangan Bu Fitri dapat terlaksana dengan baik. Nah, oleh karena itu, saya persilahkan Bu Fitri dan Bu Gentri untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih, Bu Retno. Ya, selamat siang Bu Gentri. Selamat siang, Bu Fitri. Ya,
Ini tiba-tiba Bu Kendri menemui saya nih, tumben banget gitu ya. Apa sih yang akan Ibu bicarakan nih? Saya jadi kepo loh. Ya Bu, ini apa namanya? Ya seperti Bu Fitri ketahui, saya sekarang kan di kelas 6. Iya. Dan ternyata Bu, kelas 6, anak-anak kelas 6 sekarang masa pandemi ya, itu tuh saya merasakan perbedaannya itu yang signifikan banget gitu loh Bu, dengan sebelum pandemi. Jadi anak-anak itu sekarang semangat belajarnya itu menurun, menurut saya loh, sangat jauh berbeda dari yang dulu. Nah itu saya ini Bu, judulnya gimana ya, mau bertukar pikiran gitu, kira-kira apa yang sebaiknya saya lakukan gitu. Oh ya, baik. Gini ya, jadi Bu Kendri lagi lagi ada masalah ya, kok merasa kelas 6 pasca pandemi ini beda banget gitu ya. Oh iya. Oh, semangat belajarnya kok menurun Iya. gitu ya. Baik Bu Kendri, lalu apa yang akan kita dapatkan nih dari pertemuan kita hari ini? Ya kalau harapan saya dapat solusi dari permasalahan itu Bu, kayak gitu. Kan di kelas 6 itu waktunya cuma sebentar ya Bu. Jadi maksudnya harapan saya pertemuan singkat tapi kita berkualitas, jadi nanti saya langsung dapat solusi, bisa aksi gitu loh Bu. Oke, baik nih. Nah, ngomongin tentang semangat belajar anak-anak kelas 6 yang menurun nih ya. Iya. Memangnya semangat belajar seperti apa sih yang ingin Bu Kendri capai itu? Ya, jadi Bu, kalau sekarang itu anak-anak di kelas 6 tuh misal ya Bu, dikasih PR kayak gitu. Nanti, males, PR-nya banyak, kayak gitu. Kemudian kan kalau di kelas 6 biasanya ada pendalaman materi Bu. Nah itu juga ketika kita sampaikan, kita ada pendalaman materi, Ustazah sudah kesana, sudah kemarin belajar, sekarang belajar, Sabtu belajar lagi, capek, malas, kayak gitu. Dari situ kan sudah kelihatan toh Bu, semangatnya itu nggak ada gitu loh Bu, padahal di kelas 6 kan harusnya mereka malah semangatnya belajar gitu. Tapi malah seperti itu. Oh iya. Jadi intinya nih ya, itu anak-anak itu kalau dikasih PR, males gitu ya. Kalau yuk pendalaman materi yuk ogah gitu ya. Betul. Kayak semangatnya kayak nggak ada gitu ya Bu Kendri ya. Iya. Nah, kalau itu ada levelnya nih ya, 1 sampai 10 nih level semangat belajar itu. Ada di 1 sampai 10 gitu ya. Anak-anak kelas 6 itu ada di level mana Bu Kendri semangatnya itu? Ya sebenarnya itu kan ada sih Bu, yang semangat tuh ada, tapi nggak banyak kayak gitu. Jadi kalau misal secara umum mau dipukul rata kayak gitu ya di level 4 lah Bu, menurut saya. Kurang banget tuh Bu level 4 itu. Sebenarnya mereka beragam ya Bu Kendri ya, tetapi rata-rata ada di level 4. Iya. Nah nih, mendengar cerita Bu Kendri nih ya, sebenarnya Bu Kendri itu pengen lihat paling tidak anak-anak itu semangatnya itu ada di level berapa nih? Ya, dari 1 sampai 10 ya Bu. Iya. Ya kalau di kelas 6 tuh saya berharapnya ya anak-anak itu ya jadi level 8 ya. Kan ini soalnya menentukan tuh Bu untuk jenjang pendidikan selanjutnya kayak gitu. Jadi ya level 8 tuh sepertinya pas lah kayak gitu. Baik, Bu Kendri pengennya semangat anak-anak belajar itu ada di level 8 ya. Lalu apa yang bisa Bu Kendri lakukan untuk membantu mereka itu mencapai level 8 itu? Jadi ini tuh ya kita observasi anak-anak atau sama kemudian juga tanya-tanya ke anak-anak kayak gitu. Kemudian ada kesimpulan yang kami ambil. Pertama memang sepertinya anak-anak itu belum ada gambaran kelas 6 itu harusnya seperti apa. Kemudian anak-anak juga belum paham kalau mereka itu nanti setelah lulus kelas 6 tuh berarti harus mencari SMP. Nah mereka tuh belum paham Bu, kalau SMP ini semisal pengen ke SMP 5 kayak gitu, berarti kan harus nilainya minimal berapa, berarti kan belajarnya harus seperti apa. Kayak gitu. Misal ada yang mau ke pondok tahfidz, berarti kan mereka harus punya hafalan. Nah sepertinya anak-anak tuh belum paham bahwa untuk masuk ke tempat tertentu, SMP tertentu itu harus ada apa istilahnya, nilai rata-rata yang dipunyai itu loh Bu. Nah anak-anak tuh belum tergambar kayak gitu. Jadi dari itu
rencana saya itu yang memberikan gambaran dulu ke anak-anak. Oke. Kegiatan kelas 6 itu apa yang akan mereka lalui kayak gitu. Jadi nanti ketika mereka sudah tergambar, mereka bisa kemudian istilahnya ya pasang target, oh berarti belajarnya harus begini. Terus apa namanya lebih semangat lagi kayak gitu. Ya, jadi ya memberikan gambaran jelas dulu. Gitu. Baik, tadi Bu Kentri untuk mencapai level 8 tadi akan memberikan gambaran pada anak-anak nih. Kalau kelas 6 itu kayak gini loh. Kamu tuh besok mau seperti ini loh gitu ya. Lalu kalian harus pasang target nih ya, gitu ya. Lalu sebenarnya anak-anak itu lebih suka diperlakukan bagaimana sih untuk mencapai target itu? Jadi kebetulan juga ya Bu ya. Jadi kalau di kelas 6 itu kan juga kondisinya itu anak-anak merabalik ya. Jadi mau mendekati remaja. Jadi ya memang istilahnya apa ya? Anak-anak tuh nggak mau kalau kemudian dianggap kayak anak kecil diingatkan terus kayak gitu. Tapi juga kalau mau dikasih tanggung jawab ya masih harus istilahnya kita pantau kayak gitu. Jadi ya kalau rencana saya juga menyesuaikan dengan karakteristik anak ya, kita istilahnya beri pilihan lah Bu, yang kemudian mereka bisa memilih tanpa mereka harus kayak dipaksa gitu loh, walaupun pilihannya ya kita arahkan kayak gitu. Nah terus kemudian kita tinggal pantau kayak gitu. Gitu. Jadi ya setiap, kalau rencana saya tadi kan yang gambaran tadi Bu, mungkin saya detailkan. Yang gambaran tadi rencananya mau ngundang alumni yang masih SMP, jadi masih dekat sama mereka untuk memberitahu ini loh kalau di kelas 6 tuh kayak gini, gitu itu. Kemudian supaya sesuai dengan karakternya, nanti juga di pembelajaran itu rencananya ya kami memberikan keleluasaan ke anak-anak. Jadi ada pilihan-pilihan, misal mau misal apa namanya dikasih PR, berarti nanti mungkin ada, ini masih mungkin ya Bu, ada misal kamu mau mengerjakan dengan cara seperti apa, kita kasih pilihan, tapi intinya mereka tetap harus mengerjakan, jadi semangatnya, ilmunya juga dapat gitu. Oke, bagus sekali ya Bu Kentri ya. Ini sebenarnya Bu Kentri sudah punya rancangan nih, mau apa saja gitu. Sebenarnya sudah bagus nih rancangannya Bu Kentri. Lalu kapan itu bisa dilakukan? Yang mana nih yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini? Iya. Sebenarnya kalau yang paling dekat ya yang memberikan pilihan itu Bu, karena kan kita sudah melaksanakan proses pembelajaran, itu sudah mulai kita lakukan dan akan kita rutinkan sama-sama. Terus kalau yang gambaran itu saya juga sudah komunikasi ke alumni Bu. Alhamdulillah ada yang bersedia, jadi pekan depan rencananya kami mau bikin forum untuk anak-anak, ngundang alumni tersebut. 1 atau 2 jam untuk kemudian ada kayak talk show kayak gitu. Oke. Berarti yang mau dilakukan yang paling dekat yang mengundang alumni ya, mungkin biar ada gambaran anak-anaknya gitu ya. Iya, Bu. Betul sekali. Lalu bagaimana nih komitmen Kentri? Ya, saya kan sudah menghubungi alumni Bu, tinggal kemudian akhirnya saya minta izin ke kepala sekolah. Kan kalau sudah, intinya kita sudah siap, nanti enak kepala sekolahnya itu. Jadi minta izin ke kepala sekolah, menyampaikan masalahnya, dan kemudian itu tadi rencana saya, semoga disetujui. Nanti kalau sudah dapat izin, ya saya berarti kan kami 4 rombel tuh Bu, kami sudah komunikasi sebenarnya. Jadi nanti tinggal mengatur pelaksanaan acaranya. Tinggal menjadwalkan gitu ya Bu Kentri ya. Oke, ini udah matang sih sebenarnya Bu Kentri. Nah, Bu Kentri, tidak terasa nih ya, ternyata kita udah ada di ujung sesi nih ya. Lalu apa yang Bu Kentri dapatkan nih dari obrolan kita? Jadi ternyata saya punya solusinya ya Bu ya. Itu yang saya dapatkan Bu. Cuman ya kemarin kalau mumet tuh ya memang kayaknya harus ngobrol dulu baru kemudian dapat itu, dan alhamdulillah setelah ngobrol sama Bu Fitri dapat momennya itu ya Bu. Jadi nanti insya Allah segera mau melaksanakan yang undang alumni itu, biar nanti ada anak-anak ada gambaran itu. Jadi ya itu Bu, matur nuwun sangat Bu sebelumnya. Nah, sekarang nih bagaimana perasaan Bu Kentri nih setelah ada gitu? Ya pertama lega, senang karena berarti ada jalan gitu.
Yang kedua ya masih ada deg-degannya Bu, nanti nggak, ya maksudnya kan kita ada rencana program tapi keberhasilan tuh masih belum tahu itu ya. Tapi ya saya merasa oke, kita coba saja kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini dan tertantang juga Bu. Tidak sabar untuk memulai itu programnya. Bagus sekali, saya sebenarnya juga ikutan nggak sabar nih Bu Kendri nunggu kabarnya Bu Kendri setelah mengundang alumni untuk memberi gambaran ke anak-anak itu hasilnya kayak gimana nih, semangatnya anak-anak itu jadi kayak gimana gitu. Nanti berarti saya boleh habis itu curhat lagi ya Oh Bu ya. silakan, dengan senang hati Bu Mohon Kendri. umpan baliknya juga loh Bu ya. Siap. Iya, Bu Kendri sepertinya ini sudah cukup ya obrolan kita ya. Kayaknya Bu Kendri sudah plong juga ya sekarang. Iya. Baik, terima kasih loh Bu Kendri sudah percaya sama saya. Saya yang berterima kasih Bu sudah dapat ahanya ini karena ngobrol sama Bu Fitri ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Fitri, Bu Kendri yang sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus ya, sangat baik. Nah, dari apa yang tadi saya lakukan sebagai observer, saya ingin tanya lagi nih Bu Fitri. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu? Selama coaching itu saya merasa sudah menggali dari coaching melalui alur Tirta ya. Saya menanyakan tujuannya, apa nih tujuan dari ketemuannya kita nih, apa yang akan Bu Kendri dapatkan nih nanti. Nah, saya sudah mengidentifikasi, lalu saya sudah menanyakan juga apa rencana aksinya dan tentu tanggung jawab dan komitmennya Bu Retno. Baik, sudah lengkap kompetensinya nih Bu Insya Fitri. Allah. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang jadi indikator pengembangan dari proses ini Bu Fitri? Oke, baik. Selama coaching ini, saya rasa saya sudah menjadi pendengar yang aktif ya, Bruno. Saya mencatat kata-kata kunci dari Bu Kendri untuk memudahkan saya juga, gitu. Dan pada akhirnya Bu Kendri juga menemukan solusi dari permasalahan tentang semangat belajarnya anak-anak di kelas 6 yang ternyata pasca pandemi ini mulai menurun, gitu, Bruno. Ya, baik. Saya juga punya catatan nih Bu terkait tadi proses coaching yang sudah dilakukan ya. Jadi dari alur Tirta tadi yang sudah dilakukan sudah nampak di rubrik saya juga. Tadi saya mengamati dan menyocokkan dengan rubrik saya. Terus selanjutnya pada saat tadi pra supervisi Bu Fitri sudah mengatakan bahwa ingin mengembangkan menjadi pendengar aktif. Nah, itu juga dalam catatan saya sudah terlaksana dengan baik sehingga coach dapat memunculkan ide baru dan juga solusinya begitu ya. Itu catatan saya Bu Fitri. Nah, Bu Fitri setelah merasakan jadi coach ya. Kira-kira untuk coaching yang akan datang kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan? Ya Bruno, untuk coaching yang akan datang saya perlu latihan untuk mengembangkan itu di memberikan pertanyaan berbobot Bruno. Saya masih agak agak susah gitu loh. Kayak gimana sih pertanyaan berbobot itu dan saya ingin mencapai kompetensi itu juga Bruno. Baik, terima kasih. Jadi nanti akan mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot ya setelah tadi hasil mendengarkan aktif karena ini memang saling menyatu ya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Baik, saya kira pada saat ini kita cukupkan sekian untuk kegiatan kita. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri, Bu Kendri, semuanya sehingga kita nanti pada intinya dapat menjadi pengajar yang dapat memberikan hal yang terbaik ya untuk anak-anak kita dan tentunya berpusat pada anak. Baik, demikian kegiatan kami pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya kami bertiga mohon maaf. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bantul dengan fasilitator Bapak Hadianto dan pengajar praktik kita Ibu Siti Muhaiminah. Kami perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, kemudian ada Bu Irmawati dan Ibu Retno Cahyaningtyas Sugiyati. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik coaching. Di sini saya sebagai observer, kemudian Bu Irma sebagai coach, dan Bu Retno sebagai coachee. Selamat siang Bu Irma. Siang Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah baik, sehat. Pada kesempatan kali ini Bu Irma dan Bu Retno akan melakukan praktik coaching. Berikut rubrik penilaian yang akan digunakan dalam praktik kali ini, yaitu terdiri dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Baik Bu Irma, pada praktik kali ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Irma? Oh iya Bu Nurul, pada praktek kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu Nurul. Yang pertama itu present, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Bu Irma kembangkan? Gini Bu Nurul, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif Bu Nurul. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Ya, ini harapannya saya dapat mengarahkan coachee untuk menemukan solusi tentang permasalahannya dan nanti dapat menemukan ide-ide baru seperti itu. Oke, baik. Selamat bertugas Bu Irma. Silakan dilakukan coaching pada siang hari ini. Terima kasih Bu Nurul. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Irma. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Retno? Sehat, terima kasih Bu Irma. Oke, alhamdulillah. Kemarin Bu Retno telepon saya ya. Iya, maaf mengganggu Bu Irma. Enggak apa-apa Bu Retno, maaf ya kemarin saya sambi-sambi, anak saya baru rewel Bu Retno. Iya, nggak apa-apa Bu Iya. Irma. Kira-kira kita akan membicarakan tentang hal apa ya Bu Retno pada siang kali ini? Iya Bu Irma, saya ingin mengajak berdiskusi Bu Irma. Saya punya kendala ini Bu Irma dalam melaksanakan pembelajaran di tempat saya itu. Saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, tapi saya ingin menggunakan HP itu ada larangan Bu, di tempat saya anak membawa HP itu Bu Irma. Oh begitu, Ya. jadi Bu Retno itu ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk Ya. dengan menggunakan HP Ya. sebagai sarananya, begitu ya Bu Betul. Retno. Jadi untuk kali ini Ya. kita pengen dapat apa ya Bu ya dari pembicaraan kali ini? Baik, saya ingin berdiskusi dengan Bu Irma untuk menemukan solusi Bu Irma gimana caranya biar saya tetap dapat menggunakan HP itu, terutama untuk praktek pembelajaran berdiferensiasi yang produk itu Bu. Oh begitu. Ya. Jadi ini Bu Retno, pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Bu Retno capai itu seperti apa? Baik, dalam angan-angan saya dan Ya. yang saya impikan itu pembelajaran berdiferensiasi produk. Nanti anak-anak itu tidak hanya menghasilkan karya dari tulisan tangan Bu, tapi juga banyak menggunakan aplikasi, misalnya menggunakan Canva itu. Jadi anak-anak nanti menghasilkan produk bisa dari membuat video, main mapping, atau menggunakan kartu, ataupun yang lainnya, begitu Bu Irma. Oh begitu ya, Iya. karena jadi nanti Bu Retno itu nggak hanya melulu dengan kertas
aktivitas nih Ya, intinya. betul. Kalau menggunakan HP itu kan bisa dengan video maupun di aplikasi banyak ya Bu. Iya. Retno, ada Canva dan Betul. lain sebagainya. Gitu ya Bu Iya. Retno ya. Ya. Kalau di level itu ya Bu Retno dibilang angka 10 begitu ya Bu Retno. Nah, ini pembelajaran Bu Retno itu kira-kira ada di level mana Bu Retno? Saya baru ada di level 6, Bu. Oh, di level 6 ya. Iya. Oke. Mendengarkan Bu cerita Bu Retno tadi ya. Kira-kira Bu Retno itu untuk pembelajaran berdiferensiasi ya tadi Iya. itu pengennya itu di angka berapa Bu Retno? Saya pengennya di angka 8, Bu. Jadi nanti produknya anak-anak itu bisa bermacam-macam gitu. Anak-anak juga tertarik menggunakan aplikasi, tidak hanya Canva, mungkin dengan video atau mungkin bisa podcast dan lain-lain gitu, Bu. Oh begitu ya. Iya. Nanti lebih menarik gitu Iya, ya. Bu Retno. begitu. Ya. Nah, kira-kira tadi Bu Retno kan pengen di angka 8 Iya. ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai di angka 8 itu tadi? Baik, usaha saya yang pertama, saya konsultasi dengan kepala sekolah, Bu Irma, untuk meminta wawasan dan minta izin beliau kalau pada saat saya mau menggunakan HP, anak-anak itu boleh membawa HP, begitu, Bu. Oh begitu ya. Ya, Tadi yang dengan- dilakukan konsultasi ya Ya. Bu Retno. Kemudian nih kalau menurut Bu Retno itu anak-anak itu lebih suka diperlakukan seperti apa Bu Retno? Pembelajarannya itu seperti apa yang disenangi anak-anak? Baik, jadi anak-anak itu senang menggunakan aplikasi, tapi yang paling banyak itu aplikasinya Canva, Bu Irma. Begitu. Iya, jadi mereka kalau sudah saya berikan penugasan dengan menggunakan HP, tentunya dengan pengawasan ya, Bu, itu mereka sudah asik sendiri dan nanti hasilnya itu tidak perlu di print, Bu. Jadi nanti saya punya grup IPS kelas 8A misalnya. Nah, di situ nanti dia nguploadnya di situ. Jadi nggak usah di print, Bu, karena kalau di print kan mahal, Bu. Oh begitu Iya. ya. Jadi anak-anak mah lebih suka memang menggunakan HP ya istilahnya Iya, begitu loh. betul. Nah tadi yang ingin dilakukan Bu Retno itu kan konsultasi ya. Yang Iya. pertama konsultasi dengan kepala sekolah. Kira-kira ada langkah lagi enggak Bu Retno untuk yang dilakukan supaya dapat menghasilkan pembelajaran berdiferensi produk tersebut? Iya, saya punya pemikiran minta tolong kalau sudah diizinkan kepala sekolah tentunya. Iya. Minta tolong wali kelas nanti menghubungi POT, paguyuban orang tua itu untuk mengizinkan anak-anak membawa HP dengan cara dikumpulkan di keranjang pada saat mau pembelajaran saja. Tapi kalau pas ada mata pelajaran yang tidak menggunakan HP ya disimpan nanti seperti itu, Bu. Oh begitu, tadi Iya. sudah disampaikan ya Bu Retno untuk Iya. rencana aksinya ada beberapa langkah. Iya. Nah kira-kira yang akan dilakukan Bu Retno dalam waktu dekat itu aksi yang mana Bu Retno? Baik, jadi yang pertama saya akan konsultasi dengan kepala sekolah saya karena kepala sekolah kan yang Ya. bertanggung jawab ya, dan juga segala sesuatu yang saya lakukan harus sepengetahuan kepala sekolah, begitu, Bu. Gitu ya. Kira-kira kapan Bu Retno akan dilaksanakan konsultasinya? Rencana besok pagi, Bu. Oh langsung ini Iya. ya Bu Retno besok pagi Iya. ya. Terus kemudian dengan itu bagaimana komitmen Ibu? Baik, komitmen saya nanti kalau anak-anak sudah diperbolehkan menggunakan HP, tentunya saya nanti akan membantu wali kelas itu untuk menyimpan di keranjang, terus saya masukkan di lemari saya. Ya. Nanti pada saat misalnya saya jam ke 45 ya, nanti jam ke 45 itu saya bawa rak itu, yang ada HP-nya saya bawa ke kelas. Terus nanti kalau sudah selesai, nanti akan saya bawa kembali ke ruang guru, terus saya masukkan lagi. Nanti diambilnya setelah pulang sekolah, Bu Irma. Oh begitu, bagus Iya. sekali loh Iya. rencana dan komitmen Bu Retno ini. Iya, Ya. Terima kasih. Terus kita udah di ujung sesi ini Bu Retno. Iya. Apa yang kita dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini?
Baik, saya terima kasih sekali loh Bu Irma Iya. sudah mendapatkan solusi, dan juga Bu Irma tadi sudah mengajak saya untuk memikirkan ide lain gimana caranya biar dalam saya melaksanakan tadi ya pembelajaran diferensiasi yang produk dengan HP itu bisa terlaksana, karena anak-anak terus terang lebih suka dengan menggunakan aplikasi Bu daripada Gitu ya. menggambar, kan tidak semua anak kan bisa gambar Bu. Oke, alhamdulillah Bu Retno sudah mencari solusi sendiri tentang Iya. permasalahan yang dihadapi Bu Retno. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu Retno? Wah, saya senang sekali karena saya tetap bisa menggunakan HP dalam pembelajaran, tentunya dengan pengawasan Bu. Oke. Ya. Ya, Bu Retno, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Saya tunggu ceritanya Bu Retno setelah besok ya, setelah Bu Retno menyampaikan konsultasi ke kepala sekolah gitu. Ya, terima kasih Bu Iya, Irma. sama-sama Bu Retno. Sama-sama, Bu. Iya. Oke, baik Bu Irma. Oke, baik sekali coachingnya yang dilakukan Bu Irma, sangat bagus. Sudah sampai pada titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Bu Retno. Secara keseluruhan saya sudah melihat adanya pendengar aktif seperti itu Bu Irma. Sambil kita evaluasi ya, sebenarnya tirta yang Bu Irma lakukan tadi itu secara garis besar itu apa? Ini Bu Nurul. Sebenarnya tadi saya dan Bu Retno itu sudah melakukan coaching secara alur tirta. Di sini ada 4 Bu Nurul alurnya. Yang pertama itu tentang tujuan. Saya tadi menggali tujuan dari Bu Retno ke apa yang kita bicarakan, yang kita peroleh untuk obrolan kali ini. Kemudian ada identifikasi masalah. Kemudian tadi Bu Retno juga sudah memunculkan rencana aksinya Bu Nurul, dan juga ada tanggung jawab gitu Bu Nurul. Bagus ya. Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Irma? Ini Bu Nurul, yang saya inginkan ya itu si Koci Bu Retno tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan, dan Bu Retno juga menemukan ide baru Bu Nurul tadi. Bagus Gitu. sekali. Kemudian setelah proses coaching ini ada lagi nggak kompetensi yang ingin Ibu Irma lakukan? Sepertinya ini Bu Nurul, saya masih kesulitan dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke. Baik Bu Irma, semoga praktik coaching selanjutnya bisa terlaksanakan lebih baik dari hari ini. Cukup sampai di sini ya praktik coaching kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami di sini calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bantul dengan fasilitator kami yaitu Bapak Hardianto Enasri, dan juga pengajar praktik kami adalah Ibu Siti Muhaiminah. Di sini kami akan melaksanakan praktek coaching. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Kendrian Kinayungan akan menjadi observer. Kemudian di sebelah sini ada Ibu Retno Cahyani Mutias akan menjadi coach, dan di sebelah sana ada Ibu Fitri Suhari Rayanti akan menjadi coachee. Langsung saja kita mulai. Baik Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Fitri dan Ibu Retno? Baik Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini Bu Fitri dan Bu Retno akan melakukan praktik coaching ya. Ya. Dan sebelumnya akan saya sampaikan dulu bahwa ada rubrik penilaian yang akan digunakan dalam praktik ini. Jadi untuk mengambil penilaian seperti itu, dalam rubrik tersebut nanti ada penilaian pra-supervisi, kemudian observasi, dan juga pasca percakapan.
Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Retno. Pada praktik ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Retno? Baik, pada saat ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Fitri dengan alur Tirta. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, terus terakhir adalah tanggung jawab, dan yang akan saya kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot Bu Kendri. Oke, Ya. berarti spesifik pada pertanyaan berbobot ya, Bu Ya. Retno. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa, Bu? Baik, jadi indikator dari ketercapaian yang ingin saya kembangkan apabila pada saat nanti saya mengajak berdiskusi dari Koji, dalam hal ini Bu Fitri, ini Bu Fitri itu dapat menemukan solusi dan juga dapat menemukan ide-ide baru gitu Bu. Oke, baiklah. Bisa kita mulai langsung saja nih, Bu Fitri, Bu Retno. Baik. Silakan. Terima kasih. Selamat siang Bu Fitri. Siang Bu Retno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, kemarin Ibu WA saya ingin bertemu gitu ya Bu. Iya. Ingin berdiskusi mungkin Iya, Bu Retno. katanya seperti itu. Nah, pada hari ini kita sudah ketemu. Nah, kira-kira apa ini Bu rencana pertemuan kita pada hari ini? Iya, gini Bu Retno, sebenarnya saya tuh kayak punya unek-unek gitu ya. Ya. Ini unek-unek saya itu berkaitan dengan ini budaya positif di sekolah Bu Retno. Iya. Jadi saya tuh kok masih menemui teman-teman saya tuh kok kadang menghukum anak-anak gitu ya, walaupun sebenarnya hukuman itu hanya suruh misalnya kayak ngepel kelas atau menyapu kelas kayak gitu atau Iya. menghentikan piket, tapi saya merasa tidak nyaman sih Bu Retno dengan hal Ya. tersebut gitu. Baik, jadi pada saat ini Bu Fitri ingin menyelesaikan atau mencari solusi penerapan budaya positif tentunya Betul. agar guru-guru di sekolah Bu Fitri tidak menghukum anak ya Mm-mm. pada saat anak melakukan pelanggaran begitu ya. Baik, kira-kira ukuran keberhasilan dari apa yang mau dilakukan Bu Fitri apa Bu? Kalau menurut saya sih Bu, ketika teman-teman di sekolah saya itu sudah stop, Ya, tidak ada hukuman, tapi sebenarnya saya tuh pengennya itu ya dengan restitusi gitu loh Bu. Jadi ketika ada yang melanggar atau ada yang berbuat kesalahan, ya kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya, dibuat bareng-bareng gitu loh. ya. Tapi saya ini nggak yakin sih teman-teman tuh udah buat keyakinan kelas belum gitu Iya. loh. Baik, jadi kalau menurut Bu Fitri berarti harus ada segitiga restitusi, juga Betul. ada keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan kegiatan curah pendapat begitu ya Bu Fitri ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kalau kita punya skala 1 sampai 10, 10 jika Bu Fitri sudah dapat memenuhi apa yang tadi ya usaha untuk penerapan budaya positif, dan 0 apabila belum dapat memenuhi usaha itu. Nah, kira-kira untuk Bu Fitri sekarang ya, ini ada di angka berapa Bu? Kalau saya sendiri, saya merasa sudah di angka 8 nih Bu Retno. 8. Tapi teman-teman saya Ya, itu saya rasa beragam sih ya. ya. Ada yang di angka 4, 5 gitu, tapi rata-rata ada di angka 5 Bu Retno, tentang pemahaman dan juga penerapan budaya positif itu di sekolah. Baik, 5 lah gitu Bu di Retno. angka 5 ya. Jadi kira-kira dari angka 5 ini apa yang sudah Bu Fitri lakukan? Yang selama ini? Sebenarnya saya tuh pinginnya itu nggak harus sama kayak saya di angka 8 atau bahkan saya agak gimana ya, kalau 10 itu terlalu sempurna ya Bu Retno ya. Tapi minimal lah teman-teman itu pemahaman tentang budaya positif itu ada di angka 7 lah gitu ya. Nah, sebenarnya saya itu kemarin sudah
mensosialisasikan pengetahuan saya tentang budaya positif dan juga restitusi itu, tapi Iya. kok sepertinya belum diterapkan gitu, susah mungkin gitu. Iya. Baik, jadi angka yang ingin dicapai ya angka 7 lah kok. 7 ya, 7 gitu. Hmm. Nah, Bu Fitri ingin meningkatkan menjadi angka 7. Nah, penjelasannya seperti apa itu? Angka 7 itu, Bu? Angka 7 itu ketika teman-teman saya tuh minimal seperti yang sudah saya katakan di awal, stop menghukum walaupun itu dalihnya konsekuensi gitu Yeah. ya, tetapi stop, baik hukuman ataupun konsekuensi itu stop, tapi sudah berganti dengan restitusi, segitiga restitusi gitu Yeah. ya, jadi kembalikan lagi ke keyakinan kelas gitu. Jadi di angka 7 itu yang pertama tentu mereka sudah mengadakan curah pendapat dengan murid-murid Yeah. untuk menentukan keyakinan kelas mereka masing-masing, lalu melaksanakan keyakinan kelas tersebut gitu Bu. Baik, faktor pendukung apa kira-kira yang sudah Bu Fitri lakukan untuk guru-guru melakukan kegiatan ini, Bu? Sebenarnya saya sudah katakan saya pernah melakukan sosialisasi tentang Nah, itu, kemudian saya juga sosialisasi. sudah berbagi praktik baik sebenarnya, dan itu sudah diketahui oleh kepala sekolah, karena ketika saya berbagi praktik baik itu saya tentu sudah meminta izin pada beliau gitu. Baik, jadi yang mau dilakukan yaitu sosialisasi dan praktik baik. Iya, Betul. kalau itu kan kemarin sudah sedikit-sedikit sudah Iya. ya Bruno ya, tetapi untuk mencapai angka 7 ini sebenarnya saya pengen itu gini Bruno, karena mungkin kalau dengan saya berada di depan kemudian teman-teman mendengarkan saya full itu saya rasa itu seperti menggurui. Ya. Nah, saya itu pinginnya sebenarnya kayak gini, ada diskusi santai, Ya. obrolan santai, Hmm. ketika mungkin ada di ruang guru, ketika istirahat, Ya. atau ketika obrolan-obrolan itu saya akan menceritakan Ya. yang telah saya lakukan di kelas tentang keyakinan kelas dan juga restitusi itu. Saya akan menceritakan betapa itu sangat membantu Ya. dan itu benar-benar manfaat banget gitu. Nah, sebenarnya nih ya, saya pinginnya juga membantu teman-teman itu bagaimana cara bercurah pendapat, Ya. membentuk keyakinan kelas itu kayak apa. Saya tuh pinginnya tuh masuk ke kelas terus kayak gini loh, saya kasih contoh gitu, Ya. atau kalau tidak teman-teman itu yang masuk ke kelas saya gitu, lihat gitu Bruno. Baik, jadi idenya tadi melakukan sosialisasi, praktik baik, diskusi santai. Masih ada lagi nggak Bu Fitri? Ya itu sebenarnya, tapi bisa nggak ya itu, maksudnya ketika saya masuk ke kelas teman-teman tuh kira-kira itu menyinggung nggak sih, kayak yang ngasih contoh gitu loh. Iya. Nah itu yang ragu-ragu sih itu Bruno. Berarti perlu komunikasi lagi nih Bu Fitri dengan teman-temannya ya. Betul ya Bruno, mungkin saya besok bisa komunikasi dulu ya, Iya. kira-kira kalau saya masuk ke kelas saya kasih contoh bagaimana cara bercurah pendapat dan melakukan keyakinan kelas itu seperti apa gitu ya. Iya. Mungkin Bruno, mungkin besok saya lakukan itu dulu sebelum masuk ke kelas. Baik, nah Bu Fitri, kira-kira ada gangguan nggak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah tadi direncanakan tadi? Sebenarnya gangguan itu ada sih sedikit gitu, ada pasti yang namanya gangguan itu ya, seperti misalnya Kak, disiplin positif saja kan kadang-kadang belum muncul dari diri sendiri. Nah Iya. itu kayak gangguan juga, karena itu ada hubungannya antara disiplin positif dan penerapan budaya positif itu gitu. Gangguannya yaitu belum sadar dari Ada. diri gitu loh. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Fitri apa ini solusinya? Untuk gangguan-gangguan itu ya sebenarnya bisa dengan kasih contoh sih, kayak teladan gitu ya. Modelan begitu? Iya. Modeling ya. Baik, nah Bu Fitri, nah setelah kita berbincang-bincang, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Fitri dari alternatif-alternatif tadi Bu Fitri? Yang paling dekat, yang paling bisa saya lakukan Iya. kayaknya yang diskusi santai dulu deh Bruno, Iya. yang kayaknya lebih gampang. Maksudnya kalau saya ujuk-ujuk gitu ya, ini Tergesa-gesa ya tergesa-gesa langsung
itu kayaknya nggak sopan juga ya. Iya. Jadi mungkin pertama saya akan ketika diskusi santai, obrolan santai, saya akan Iya. membicarakan hal tersebut. Oke. Nanti ke sananya mungkin seperti yang tadi ya, Iya. kita komunikasi dulu Oke, untuk oke. memberi contoh gitu. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan Bu Fitri? Ya secepatnya. Cepatnya Ya, ya. mungkin di minggu ini saya ingin sudah memulainya. Sudah mulai ya. Mm-mm. Nah, kira-kira komitmen Bu Fitri apa ini untuk melakukan rencana aksi tadi? Saya akan ketika misalnya ya ini ya, ketika istirahat, saya ketika obrolan santai itu saya akan selalu memasukkan itu ya, menceritakan Iya. hal-hal baik berkaitan dengan hal Praktik tersebut baik gitu. begitu? Praktik baik begitu ya? Iya, praktik baik yang sudah dilakukan gitu. Oke. Nah, menurut Bu Fitri nih, Hmm. kira-kira siapa ini ya dan apa yang dapat membantu Bu Fitri untuk menjaga komitmen tadi? Teman-teman semua saya kira bisa membantu. Ya. Dan juga mungkin gini, kepala sekolah. Nah, ketika kan hal itu sebenarnya bisa dibicarakan saat rapat misalnya. Iya. Nah, itu saya harus bekerja Melakukan sama, komunikasi. iya. Saya harus komunikasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan itu. Baik, bagus sekali ya Bu Fitri. Tadi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi rencana aksi sudah terpikirkan dan sudah ada antisipasinya pada saat ada gangguan begitu ya. Nah, kira-kira Bu Fitri, apa yang Bu Fitri bisa simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Oke, Bruno. Dari obrolan kita ternyata saya bisa bisa menemukan solusi dari masalah saya ketika saya tidak nyaman melihat teman-teman yang selalu masih ada yang memberi hukuman atau konsekuensi ya. Jadi artinya saya akan membagikan praktik baik saya yang telah saya lakukan di kelas tentang keyakinan kelas dan restitusi ini dalam obrolan-obrolan santai saja gitu. Ketika istirahat atau ketika ya apalah, tidak harus Bersama secara gitu ya. formal gitu ya. Iya, saat-saat ngobrol aja gitu. Baik, nah sekarang perasaannya Bu Fitri bagaimana setelah kita berbincang-bincang tadi? Gaplong ya Bruno ya, jadi ganjilannya udah mulai hilang nih Bruno ya, Baik. tinggal action aja nih kayaknya besok. Iya. Baik, nah setelah ini saya mau mendengarkan cerita Bu Fitri nih tentang tadi ya penerapan budaya positif ya, terutama Insya Allah kaitannya ya. dengan teman-teman ya. Nah, semoga nanti Bu Fitri dapat mencapai level 7 ya tadi ya, seperti Iya. yang Bu Fitri harapkan. Amin. Baik, Ya. terima kasih. Terima kasih loh Bu Fitri. Bruno, Sama-sama. waktunya untuk saya. Sama-sama besok kalau ketemu kita bisa diskusi lagi ya Bu Fitri ya. Insya Allah. Ya. Nah, kalau ada yang saya salah, mohon dimaafkan ya, Bu Sama-sama Fitri. Bruno, saya juga minta maaf. Iya. Terima kasih sekali Bruno. Sama-sama. Oke, Bu Fitri, Bu Retno, bagus sekali tadi coachingnya mengalir natural sekali ya. Saya juga melihat Bu Retno sudah menggunakan kata-kata kunci untuk kemudian menggali pertanyaan sehingga Bu Fitri kemudian bisa menemukan solusi-solusi seperti itu dari masalahnya kayak gitu. Nah, sambil dievaluasi ya Bu Retno, Bu Fitri. Nah, saya mau bertanya kepada Bu Retno, sebenarnya yang Ibu lakukan ketika proses coaching ini tadi itu apa Ibu? Baik, tadi pada saat saya melakukan proses coaching dengan Bu Fitri, yang pertama saya menerapkan alur percakapan Tirta tentunya ya Bu Fitri ya. Saya menekan tujuan pembicaraan kita pada hari ini, terus selanjutnya melakukan identifikasi, terus selanjutnya saya menanyakan juga rencana aksi yang mau dilakukan terkait dengan permasalahan Bu Fitri tadi, yaitu penerapan budaya positif yang belum dilakukan oleh teman-teman ya, mungkin levelnya tadi baru 5 gitu ya. Iya. Terus selanjutnya akan dilihat ya bagaimana tanggung jawab dari kegiatan rencana tadi dan yang tadi dikatakan tanggung jawab tadi siapa dan apa yang dapat menjaga komitmen tadi sudah saya tanyakan. Begitu Bu Fitri. Oke, ya. Nah,
Kemudian tadi di awal saya menanyakan tentang indikator ketercapaian Iya. pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Retno. Iya. Apakah ini sudah tercapai seperti itu dalam proses coaching tadi? Menurut pendapat saya sudah tercapai karena tadi Bu Fitri sudah dapat menemukan solusinya dan tadi sudah dapat menemukan ide-ide barunya sendiri terkait tadi penerapan budaya positif Bu Kendri. Oh, oke ya. Ya. Nah, terus ini Bu, dalam proses selanjutnya kan ini akan ada proses coaching selanjutnya itu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Retno kembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif karena ternyata mendengarkan aktif itu perlu belajar juga Bu Itu Bu, Kendri. iya saya juga ingat ya. Ya seperti itu Bu Kendri, sehingga kalau saya dapat melakukan kompetensi ini nanti saya bisa melakukan proses coaching dengan baik gitu. Oke, iya, oke. Oke, terima kasih Bu Retno, Bu Fitri Sama-sama. atas praktik coachingnya hari ini dan nanti semoga sukses dengan praktik coaching berikutnya. Terima kasih. Kemampuannya juga nanti bisa sesuai kompetensi dikembangkan mungkin ya. Ya Bu. Oke, Bapak Ibu, demikian dari kami praktik coaching hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.